Shalom Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, semangat pagi, selamat bergabung di Morning Devotion pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur untuk penyertaannya, untuk kasih setianya, kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh bangun pagi hari dan kita puas karena Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Mari naikkan syukur. Terima kasih Bapa, Kau sungguh amat sangat baik. Kerala maruli biarala, kebiaba maruli, sibiabarala maruli. Terima kasih, Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, yang dahsyat dan luar biasa. Pribadimu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh ya basikiri aralamas. Oh rerala basikiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah. Kau tetap untuk selamanya. Kau Tuhan, Kau Raja, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami angkat pujian dan penyembahan kami bagi-Mu. Kira lama role biri di arah lama si kimatsuri vidie sikivia marah lama si kivia maruli diri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan. Kau tetap Raja untuk selamanya. Kau Tuhan, Kau Raja, oh Yesusku. Seriara lang maruli. Puji nama Tuhan, shalom semuanya, luar biasa ya. Oke, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini,
Terima kasih untuk semua perlindungan berkat-Mu yang sungguh nyata, yang sudah ada. Bahkan kami sudah beristirahat, kami bisa bangun hari ini. Wow, terima kasih Tuhan. Bapa, sepanjang hari ini Engkau terus mengajari kami, sepanjang hari ini Engkau terus membawa kami, untuk kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu, untuk kami semakin mempraktekkan firman-Mu, untuk hidup kami terus menghasilkan buah, untuk kami menggenapi rencana Tuhan yang ada dalam hidup kami. Karena kami tahu setiap rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, kamilah yang harus menggenapinya. Sekali lagi, ajar kami lewat firman-Mu dan berkati sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tema kita di hari ini adalah terbesar dan tak tertandingi. Wow, siapakah yang terbesar? Siapakah yang tak tertandingi? Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Ya, sadar gak kita punya Tuhan yang paling besar? Kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Ya, itulah Tuhan kita. Dan Alkitab dengan sangat jelas menulis hal ini. Mazmur 145 ayat yang ketiga berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Betul, kebesaran Tuhan tidak bisa terduga. Siapa yang bisa menduga kebesaran Tuhan? Tidak bisa. Ya, manusia hanya bisa meramal apa yang akan terjadi di ke depan. Tetapi saya mau berkata, enggak semua ramalan itu benar. Oke, mungkin ada yang berkata, oh Pak, saya diramal dan itu benar. Ya, oke. Tetapi saya mau berkata, ramalan dari manapun itu terbatas. Dan itu hanya cuma sekedar membuat kita, kalau boleh saya kasih kata begini, memberikan angin-angin sepoi-sepoi saja. Tetapi yang luar biasa adalah apa? Kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak bisa kita duga-duga. Artinya apa? Apakah Tuhan tidak tahu? Enggak. Saya mau berkata kepada setiap kita, kata tidak terduga di situ itu menganut pengertian betapa dalamnya kuasa Tuhan, betapa dalamnya cara-cara Tuhan yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia memang terbesar. Makanya Dia tidak bisa tertandingi. Kemudian Mazmur 60 ayatnya yang ke-14, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow. Jadi lewat ayat-ayat yang sudah kita baca barusan, ini menceritakan tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang Tuhan kita di dalam nama Yesus yang betul-betul tidak tertandingi. Tetapi masih ada banyak orang Kristen yang gak mengerti hal ini, bahkan meragukan kebesaran Tuhan. Nanti saya akan menceritakan, ada orang-orang yang ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka gak larinya kepada Tuhan, tapi mereka justru lari ke dukun-dukun. Mereka datang ke peramal-peramal. Ya, ini loh, kalau orang Kristen mengerti hal ini, apapun namanya lah, warga kerajaan sekalipun, kalau engkau mengerti hal ini, engkau gak akan pernah datang ke orang-orang pintar, engkau gak akan pernah datang ke dukun-dukun, engkau akan selalu datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Saya cuma mau berkata bahwa di saat engkau meragukan kebesaran Tuhan, maka engkau sedang tidak sadar bahwa engkau sedang ada di bumi yang adalah ciptaan Tuhan. Hei, kalau engkau meragukan kebesaran Tuhan, engkau ini gak sadar. Engkau ini sudah sedang ada di bumi. Engkau ada di mana saat ini? Kita ada di bumi. Siapa yang ciptain bumi ini? Tuhan. Dia besar, Dia tak tertandingi. Haleluya. Yes. Besarnya bumi bisa diukur, tapi besarnya Tuhan gak bisa kita ukur, karena terlampau besar. Haleluya.
Kita ada di bumi yang adalah ciptaan Tuhan. Kita ada di bumi yang besarnya itu masih bisa diukur. Lihat aja di Mr. Google lah ya. Tetapi saya cuma mau berkata, Tuhan kita nggak bisa diukur. Tuhan kita yang menciptakan bumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Makanya itu ya, saya cuma mau mengingatkan setiap jemaat Tuhan, kenapa kebesaran Tuhan masih sering diragukan oleh orang-orang percaya? Sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Dan ketika saya merenungkan pertanyaan ini, saya paling tidak mendapatkan ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dosa yang masih berkuasa dalam diri kita. Seharusnya ketika kita terima Yesus, kita mengaku dosa kita. Bukan lagi dosa yang berkuasa, Yesus Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Tetapi karena dosa masih berkuasa dalam diri kita, akhirnya kita meragukan kebesaran Tuhan. Akhirnya kita justru lebih cari orang pintar, kita lebih cari dukun, kita lebih cari cara-cara dunia untuk menolong kita, lebih daripada kita mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan seringkali ya, kita ini nggak menyadari bahwa dosa itu betul-betul menguasai diri kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya meragukan kebesaran Tuhan dan berkata bahwa Tuhan masih ada yang bisa menandingi. Nah, ini yang berbahaya. Haleluya. Jangan sampai dosa berkuasa. Kita masih punya kelemahan, yes, saya sadar itu. Saya tidak menentang hal itu. Kita masih punya kelemahan. Kita masih berjuang terus mengatasi kelemahan. Ya, semua kita masih, bukan? Ada orang yang masih lemah di matanya, ada orang yang masih lemah di pikirannya, ada orang yang masih lemah di perkataannya, ada orang yang masih lemah dalam hal kesabarannya, emosinya dan seterusnya. Kita masih berjuang, ya, setuju. Tetapi jangan sampai kelemahan kita, dosa kita itu berkuasa dalam diri kita. Kita harus tundukkan itu terus setiap hari. Makanya keselamatan hanya satu kali, tapi pertobatan itu setiap kali harus kita lakukan. Amin. Termasuk kita harus bertobat. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu masih bisa ada yang menandingi, masih ada yang lebih besar daripada Tuhan, kita harus bertobat. Hati-hati loh. Haleluya. Yang kedua, karena kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Jangan pernah melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Kenapa kita seringkali melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan? Karena kita memakai kacamata kita. Kita harus berani melepas kacamata kita, supaya kita bisa melihat bahwa masalah kita itu gak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan di dalam nama Yesus. Saya memerlukan kacamata untuk saya bisa membaca. Kita mungkin juga memerlukan kacamata untuk menolong kita. Tetapi saya cuma mau berkata, kacamata ini terbatas. Ada saatnya dia mungkin patah, pecah, hilang dan seterusnya. Tetapi ingatlah, pakailah kacamata daripada Tuhan untuk menolong kita, yaitu iman dan memperkatakan firman. Yes. Jangan melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Karena ketika engkau melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan, maka engkau akan menjadi sama seperti pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, mereka berkata, kita akan dihabisi. Kita hanyalah lalat-lalat. Kita hanyalah orang-orang lemah. Aduh, tuh. Saya cuma mau katakan, masalah boleh besar, tapi jangan lupa, bersama Yesus lakukan perkara besar. Kenapa bisa bersama Yesus kita melakukan perkara besar?
Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, karena kita merasa kita sudah sampai di posisi yang puncak, sehingga kita merasa lebih hebat. Kejatuhan seseorang adalah ketika dia merasa dia sudah ada di top performance. Udah gak ada lagi yang lebih hebat, udah gak ada lagi yang bisa ngalahin gua bahkan akan terus lebih naik lagi, gua akan lebih naik lagi, gua akan lebih naik. Itu yang berbahaya. Kecongkakan, kesombongan, ya itu akan bisa menghancurkan kita. Masalah terbesar yang banyak dihadapi oleh anak-anak Tuhan adalah apa? Ketika dia sudah sampai di posisi yang puncak, kebanyakan melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan harus hajar terlebih dahulu, baru sadar, iya. Sayangnya ketika Tuhan sudah hajar, posisinya bukan lagi di puncak, tapi posisinya ada di tempat yang paling rendah, ya, tempat yang terhina. Kalau sudah seperti itu, saya cuma mau katakan, ingatlah, semua karena Tuhan. Dia Tuhan yang besar yang mengangkat engkau. Dia Tuhan besar yang mempercayakan kepadamu perkara besar. Itu semua bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau cakap, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepadamu itu hanyalah alat yang akan bisa kau pakai untuk engkau bisa sampai kepada puncak. Tapi ingat, Tuhanlah yang membuat engkau bisa sampai kepada puncak. Haleluya. Yang berikutnya adalah apa? Kita seringkali melihat diri kita sendiri yang terbatas. Kita sering melihat diri kita terbatas, ya, sehingga kita nggak sadar, kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Makanya ada lagu yang berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Kenapa? Karena itu harus menyadarkan kepada kita bahwa kita ini seringkali melihat diri kita yang terbatas, tapi seringkali itu membawa kita meng-underestimate diri kita, ya, meragukan diri kita sendiri. Dengar, kita memang terbatas, tapi ingat kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Kita memang tidak bisa apa-apa, kekuatan kita bahkan habis, tapi kita punya Tuhan yang gak pernah habis kekuatannya. Amin. Ayo lihatlah diri kita yang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah apa? Karena kita suka jalan pintas. Hati-hati. Ketika engkau lewat jalan pintas, ya, engkau potong shortcut, saya cuma mau katakan, justru di situ engkau nggak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Wow. Wahyu 1 ayat yang ke-16 berkata, dan di tangan kanannya ia memegang apa? 7 bintang. Wow, keren. Haleluya. 1 bintang kalau kita lihat dari bumi, di langit kelihatannya kecil kan? Padahal sesungguhnya 1 bintang itu, ya, bisa lebih besar daripada bumi. Dan firman Tuhan berkata, tangan kanan Tuhan memegang 7 bintang. Wow, keren. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang gak tertandingi. Wow. Bahkan Wahyu 1 ayat 16 juga yang ke-C dikatakan, wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Keren banget. Ya, wajah Tuhan tuh bersinar bagaikan matahari yang terik. Wow, itulah kehebatan, kedahsyatannya Tuhan yang gak bisa tertandingi oleh siapapun juga. Untuk itu, biarlah kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itulah Tuhan kita. Tiada seperti engkau. Itulah Yesus.
katakan terus. Dan orang yang mengerti bahwa Tuhan itu terbesar, Tuhan itu tak tertandingi, maka orang itu yang pertama selalu akan takut akan Tuhan. Yang kedua, punya ketenangan di hati, pikiran dan juga tindakan. Yang ketiga, akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang besar, yang tidak tertandingi. Haleluya. Makanya itu ya, kalau engkau sedang menghadapi Goliat, engkau sedang menghadapi raksasa, ngomonglah sama seperti Daud ketika ngomong kepada Goliat. Memang engkau besar, memang engkau pahlawan yang gagah perkasa, tapi aku akan datangi engkau, aku akan hancurkan engkau, karena aku bersama dengan Tuhan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yes. Saya berdoa hari ini engkau mengalami kebesaran Tuhan. Saya berdoa hari ini engkau mengalami bagaimana Tuhan yang tidak tertandingi itu akan terus bekerja secara luar biasa di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu, di dalam sakit penyakitmu, di dalam setiap pergumulanmu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia terbesar dan tidak tertandingi. Wow, luar biasa. Selamat beraktivitas hari ini dan terus andalkan Tuhan. Haleluya. God bless. Puji nama Tuhan. Bapa, aku melepaskan segala yang terbaik atas umatmu hari ini. Diberkatilah mereka di rumah tangga mereka, diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, bisnis mereka, diberkatilah mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas ya.